Om Swastiastu. Baik, di sini saya dari kelompok 8 akan membacakan hasil review yang berjudul Pengaruh Soft Skill Perencanaan Karir terhadap Kerja Karyawan dengan Kualitas Pelatihan sebagai Variabel Moderator. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Gedis Partawan, NIM 093. Baik, yang pertama saya akan membaca pendahuluan. Pendahuluannya, kompetensi soft skill merupakan hal yang dibutuhkan seorang seketika berada dalam sebuah organisasi. Kompetensi soft skill memiliki peran yang amat penting karena menyangkut kemampuan dasar seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Tanpa kompetensi, seorang akan sulit menyelesaikan atau pekerjaan sesuai dengan standar yang disyaratkan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan faktor kunci penentu bagi seorang dalam menghasilkan kinerja yang baik. Di samping kompetensi, karyawan tidak kalah penting adalah perencanaan karir, merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk memahami dan sadar akan keterampilan, minat, nilai, peluang, hambatan, pilihan, dan konsekuensi pada dirinya sendiri yang supaya mengidentifikasikan tujuan yang terkait dengan karir dan menetapkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada fenomena atau isu. Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat dan mengacu pada persaingan memerlukan tenaga kerja yang kompeten. Hal ini seperti yang dikemukakan Stringfellow 2006 bahwa soft skill bagi organisasi bisnis memiliki kepentingan dalam menghadapi persaingan bisnis yang dikenal dengan sebutan core kompetensi. Yang kedua, Metre 2003 menyatakan soft skill atau soft competency diperlukan karena harapan dunia kerja. Perusahaan yang memiliki tenaga kompeten akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, di mana dimaksud dengan kinerja perusahaan dalam era globalisasi adalah produktivitas dan persaingan. Dari hasil studi Batesco 2004 menemukan bahwa kompetensi kunci yang diharapkan dunia kerja adalah memperoleh pekerja yang memiliki kemampuan dalam teamwork dan komunikasi. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Iwisti Komang Triwahyudi dengan NIM 069. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang teorinya. Yang pertama yaitu yang A, yaitu kinerja karyawan. Menurut Hasibuan 2012 mengemukakan kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Dan menurut Mangkunegara 2012 bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Terus yang ke B yaitu soft skill. Pentingnya soft skill ditekankan oleh Giblin dan Sailah dalam Sucipta 2009 yang menyatakan bahwa soft skill merupakan kunci menuju kebahagiaan yang lebih luas. Soft skill atau soft kompetensi merupakan kompetensi dasar yang menggambarkan bagaimana seorang berperilaku agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Terus yang ke C yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir adalah merupakan suatu proses upaya seseorang
secara menyeluruh sesuai dengan tujuan-tujuan karir dan mengembangkan cara untuk menetapkan rencana guna mencapai tujuan tersebut. Dillard nyatakan mengemukakan bahwa perencanaan karir merupakan proses pencapaian tujuan karir individu yang ditandai dengan adanya tujuan yang jelas. Setelah menyelesaikan pendidikan, cita-cita yang jelas terhadap pekerjaan, dorongan untuk maju dalam pendidikan dan pekerjaan yang dicita-citakan, persepsi yang realistis terhadap diri dan lingkungan, kemampuan pengelompokan pekerjaan yang diminati, memberikan penghargaan yang positif terhadap pekerjaan dan nilai-nilai. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan, kematangan dalam hal mengambil keputusan dan menunjukkan cara-cara realistis dalam mencapai cita-cita suatu pekerjaan. Terus yang terakhir yaitu yang D, kualitas pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan. Mangkunegara 2007, sedangkan Michel J. Jacques dalam Mangkunegara 2007 menjelaskan istilah lain latihan untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Malara Putra, NIM 1801-1068. Saya akan membacakan materi tentang metode. Metode adalah penelitian ini mengambil objek di PT Krakatau Tirta Industri yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak pada bidang pengolahan air yang berlokasi di Jalan IR Sutami, Kebonsari, Citangkil, Cilegon, Banten, Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT Krakatau Tirta Industri Kota Cilegon yang berjumlah 142 orang pada bulan Oktober 2016 dan sampel diambil dengan teknik proportionate random sampling sebanyak 105 orang karyawan dengan pengambilan sampel secara acak dari level jabatan kepala divisi atau kadep sampai petugas atau operator. Sumber data diambil melalui kuesioner, observasi, dan data-data yang diberikan oleh perusahaan seperti profil perusahaan, struktur organisasi, jumlah karyawan, laporan produksi untuk memperoleh penilaian kategori yang telah diterapkan. Maka tanggapan responden disusun ke dalam suatu tabulasi data, kemudian diolah dan dipresentasikan dalam suatu tabulasi distribusi frekuensi. Selanjutnya dianalisis menggunakan program Smart PLS versi 3.2.7. Jogianto dan Abdillah menyatakan analisis partial least squares atau PLS adalah teknik statistika multivarian yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. Perbandingan antara variabel dependen berganda merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regressi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hasil dari metode penelitian. Yang pertama itu soft skill dengan kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, indikator soft skill yang dapat meningkatkan kinerja karyawan yaitu kepemimpinan, pantang menyerah, bekerja sama, dan beretika. Dengan kepemimpinan memiliki rata-rata jawaban tertinggi dari responden. Berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa variabel soft skill terhadap kinerja karyawan memiliki nilai D statistik 2,114, variabel soft skill terhadap kinerja karyawan dan P values
0,035 yang menunjukkan bahwa soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan karena T statistik 2,114 lebih dari T table 1,6596 dan P values 0,035 kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa soft skill berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu perencanaan karir dengan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa variabel perencanaan karir terhadap kinerja karyawan memiliki nilai T statistik 5,539 dan P values 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan karena T statistik 5,539 lebih dari T table 0,6596 dan P values 0,000 kurang dari 0,5. Koefisien jalur variabel perencanaan karir terhadap kinerja karyawan yaitu 0,474 juga membuktikan bahwa perencanaan karir berbanding lurus dengan kinerja karyawan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian Messi et al. 2015 dan Paniguro et al. 2016 yang menyatakan bahwa perencanaan karir mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, kualitas pelatihan dan dengan soft skill. Koefisien jalur variabel kualitas pelatihan terhadap soft skill adalah 0,110, menunjukkan bahwa kualitas pelatihan cenderung hanya berpengaruh 11,0% terhadap soft skill di PT Krakatau Tirta Industri. Hasil analisis jawaban responden pada pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa sebagian besar PT karyawan di Krakatau Tirta Industri merasa bahwa kualitas pelatihan yang belum diikuti belum sesuai dengan soft skill yang berakibat karyawan tidak mampu untuk memahami dan menerapkan dalam pekerjaannya. Yang keempat yaitu kualitas pelatihan dengan perencanaan karir. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pelatihan dengan perencanaan karir oleh Arina Hidayati 2015 dan Sofyan Adiputra 2015. Namun, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau diklat PIM tingkat 3 terhadap karir yang ditemukan oleh Dr. H. Muheriono MSI 2003. Kualitas pelatihan dengan kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mangkunegara 2012. Untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan harapan perusahaan, maka penting bagi perusahaan untuk memberikan pelatihan guna mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan karyawan guna menyelesaikan tugas. Berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa variabel kualitas pelatihan terhadap kinerja karyawan memiliki nilai T statistik 3,387 dan P values 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Ketua Wijaya. Baik, kesimpulan penelitian ini dapat disimpulkan. Yang pertama, soft skill terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Krakatau Tirta Industri karena memiliki nilai T hitung 2,110
114 lebih besar dari T tabel 1,6596 dan values 0,035 lebih kecil dari 0,05. Dengan koefisien jalur variabel soft skill terhadap kinerja karyawan adalah 0,161. Yang kedua, perencanaan karir terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Krakatau Tirta Industri karena memiliki nilai T hitung 5,539 lebih besar dari T tabel 1,6596 dan plus 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien jalur variabel perencanaan karir terhadap kinerja karyawan adalah 0,474. Yang ketiga, kualitas pelatihan tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap soft skill di PT Krakatau Tirta Industri karena memiliki T hitungan 0,724 lebih kecil T tabel 1,6596 dan P values 0,469 lebih besar 0,05 dengan koefisien jalur variabel kualitas pelatihan terhadap soft skill adalah 0,110. Yang keempat, kualitas pelatihan tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan karir di PT Krakatau Tirta Industri karena memiliki nilai T statistik 1,509 lebih kecil T tabel 1,6596 dan P values 0,132 lebih kecil 0,05 dengan koefisien jalur variabel kualitas pelatihan terhadap perencanaan karir adalah 0,133. Yang selanjutnya, kualitas pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Krakatau Tirta Industri karena memiliki nilai T statistik 3,387 lebih besar T tabel 1,6596 dan P values 0,1 dari lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien jalur variabel kualitas pelatihan terhadap kinerja karyawan adalah 0,283. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dalam jurnal ini menyajikan teori pendukungnya sangat dan struktur sehingga mudah dipahami dan digunakan sebagai bahan untuk penelitian yang lebih kompleks lagi. Kekurangannya adalah terbatasnya variabel dan penelitian ini sehingga membatasi dalam penyelesaian masalah dalam perolehan data hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini bersifat kuantitatif sehingga tidak menutup
kemungkinan data yang diolah mengalami biasa karena responden dalam mengisi jawaban kuesioner cenderung tergesa-gesa dan kurang teliti dalam mengikuti kuesioner. Sekian dari kelompok 8. Saya tutup dengan